Saudara-saudara yang Allah muliakan, kita masih lagi-lagi kita masih berada di Masjid Agung Jawa Tengah di Semarang. Kita sekarang sudah makin keluar ya. Tadi kita sudah lihat pelang yang bertuliskan Masjid Agung Jawa Tengah. Kemudian saudara bisa lihat di sini ada beberapa pelang atau tiang yang menunjukkan tiang-tiang ini atau pelang ini rukun Islam yang 5. Ada syahadat, kemudian sholat, lalu saum, puasa, kemudian zakat dan haji. Masya Allah. Dan saudara yang Allah muliakan, tujuan kita ngevlog ini, saya bersama Pak Leader Adam, adalah untuk mengingatkan kita semua bahwa mari kita kembali ke masjid. Karena apa? Karena Allah Ta'ala mengingatkan kita semua juga di dalam Al-Quran Al-Karim, innama ya'muru masajidallah man amana billah, ila akhir ayat, bahwa hanya orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirlah yang memakmurkan masjid ya. Jadi jangan sampai kita masuk kategori orang-orang yang disabdakan oleh Nabi SAW, masjid megah, masjid mewah, masjid bagus, tapi penghuninya nggak ada. Nah, ini kita khawatir seperti itu, dan khawatir na'udzubillah ketika ada hamba-hamba Allah yang tidak mau tergerak hatinya memakmurkan masjid, masuk kategori juga orang-orang munafik. Ini yang kita khawatir juga. Banyak sahabat-sahabat Nabi itu orang yang sangat takut dengan kemunafikan. Salah satunya tidak hadir berjamaah di masjid. Ya, termasuk sahabat Nabi yang bernama Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang beliau minta dicek ya bahwa apakah saya masuk orang munafik atau tidak. Kepada siapa? Sahabat Nabi yang lain bernama Huzaifah bin Yaman. Jadi Huzaifah bin Yaman ini termasuk sahabat Nabi yang terkenal dengan penjaga rahasia. Ya, jadi Umar bilang, wahai Huzaifah, apakah saya termasuk orang munafik? Kata Huzaifah, tidak wahai Umar. Jadi sampai sebegitunya. Hari ini mestinya kita seperti itu, yang bukan siapa-siapa, yang kita bukan sahabat Nabi, kita orang biasa. Mestinya lebih dong dari sahabat-sahabat Nabi. Di dalam apa? Memakmurkan masjid. Ya. Bahkan di hadis Nabi SAW, ketika orang bolak-balik, mondar-mandir ke masjid untuk zikir, ibadah, sholat berjamaah di masjid, saksikanlah kata Nabi bahwa orang itu adalah orang beriman kepada Allah, orang yang beriman. Makanya saudara yang Allah muliakan, kita jangan sampai masuk kategori orang-orang yang munafik, yang tidak beriman kepada Allah ya. Karena apa? Karena kurang semangatnya kita masuk ke dalam masjid untuk ibadah. Mari sama-sama kita makmurkan masjid-masjid, musala-musala di wilayah atau lingkungan kita masing-masing, mobil khusus di perumahan atau komplek Bella Casa Residence. Alhamdulillah Allah menyediakan berbagai macam masjid dan musola di perumahan Bella Casa Residence. Ada Masjid Al-Fahad, kemudian ada Masjid An-Nur, ada musola Al-Ukhuwah, ada musola Bait Al-Barokah, ada musola Al-Ikhwa. Ayo kita makmurkan itu masjid dan musola semuanya. Sayang, udah dibangun, udah dibuat, tapi ternyata penghuninya, Masya Allah, kita bisa lihat, kita bisa hitung. Satu yang ingin saya sampaikan terakhir, bahwa barometer sesungguhnya masjid itu makmur atau tidak makmur, itu kita bisa lihat dari ibadah sholat subuhnya. Nah ini kita lihat. Ya, kita berharap dan berdoa kepada Allah semoga kaum muslimin banyak meramaikan khususnya ya sholat subuh di masjid. Karena orang Yahudi itu sangat takut, sangat gentar bila mana sholat subuhnya, ini kata para ulama ya, sholat subuhnya itu menyamai sholat Jumat. Jadi kaum Yahudi ini akan gentar ya, akan takut. Tapi kan coba fakta kita di masjid-masjid Indonesia, sebagian besar justru mohon maaf ya sedikit sekali yang melakukan sholat berjamaah di masjid, khususnya sholat subuh. Dan memang ada dua sholat yang sangat berat dilakukan oleh orang munafik. Pertama sholat isya, dan yang kedua sholat subuh. Berat sekali. Oleh karena itu
Nabi bersabda, seandainya kalian tahu apa yang terdapat, keutamaan yang terdapat pada sholat isya dan subuh, maka kalian akan datang ke masjid kalian, meskipun kalian harus datang sambil merangkak. Berarti kan ada keistimewaan atau keutamaan yang luar biasa di sholat subuh dan di sholat isya. Ya, begitulah saudara yang Allah muliakan. Tentu kita berharap seluruh sholat 5 waktu itu terisi banyak ya, seperti Masjid Jogokarian, kemudian juga Masjid Namira yang memang jamaahnya itu selalu penuh 5 waktu ya, 5 waktu itu selalu penuh ya. Masya Allah, kita berharap seperti itu masjid di Belakasa Residen. Mudah-mudahan ini jadi tadkiroh, jadi pengingat untuk kita semuanya, agar kita kita kembali ke masjid. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya Salman Islami bersama Khalid Adam. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama ada.